H+4 Lebaran, Terminal Rambutan masih padat pemudik. Pemerintah targetkan revitalisasi 60.000 sekolah. Bis wisata terguling di turunan Saryang Sawarna. Rudal Iran picu korban luka di pemukiman Israel. Selamat malam pemirsa, kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar berita politik, peristiwa dan juga budaya sepanjang satu hari ini. Bersama saya Azhar Putra, inilah ruang redaksi selengkapnya. Pemirsa, H+3 Lebaran Stasiun Pasar Senen terpantau masih terus dipadati penumpang kereta api. Bahkan banyak penumpang yang masih akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Arus balik mudik Lebaran 2026 sudah dimulai. Masyarakat mulai kembali menjalankan aktivitas sehari-hari setelah berkumpul dengan sanak keluarga di kampung halaman. Stasiun Pasar Senen yang menjadi penghubung perjalanan antar kota hingga saat ini masih dipadati oleh penumpang yang telah kembali dari agenda mudik. Bahkan terdapat penumpang yang baru akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Baru mudik sih ke Yogyakarta. Ya karena mikirnya sepi ya. Setelah Lebaran ternyata masih sama aja, makin rame aja. Tujuan mau pulang, jadi harus balik mudik gitu loh. Mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya, betul. Menghindari dari kemacetan ya. Kemacetannya juga untuk lebih ada waktulah istirahat sebelum untuk kembali lagi rutinitas kerja sehari-hari gitu loh. Mau ke Purwokerto, jurusan Purwokerto. Iya, karena kita baru dapat tiket hari ini, Kak. Jadi baru pulang hari ini. Meskipun beberapa masyarakat masih akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman dikarenakan kondisi yang bermacam-macam, masyarakat mengaku sangat puas oleh layanan yang disediakan oleh PT KAI, mulai dari fasilitas di stasiun, di kereta, hingga layanan dari seluruh petugas. Masyarakat berharap ke depannya pemerintah dapat menambah rangkaian kereta api serta menambah penjualan tiket mudik serta arus balik. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Arsyadia, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau langsung puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Pulau Gebang pada Rabu dini hari. Pemerintah memastikan arus balik Lebaran 2026 berjalan dengan tertib dan lancar bagi seluruh pemudik. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau langsung puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta, Rabu dini hari 25 Maret 2026. Didampingi Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi, peninjauan dilakukan pukul 01.00 hingga 02.00 waktu Indonesia Barat untuk memastikan perjalanan pemudik berjalan aman, lancar, dan nyaman. Teddy menyampaikan bahwa pemudik melaporkan perjalanan mereka lancar dan nyaman. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat selama arus balik. Pagi ini, jam 2 kurang sedikit, saya diundang Pak Menteri Perhubungan, Pak Dodi Purwagandi untuk mengecek Terminal Pulau Gebang tertanggal 24 dan 25 Maret, yang mana dini hari ini adalah salah satu puncak arus balik, terutama yang menggunakan jalur darat, itu kendaraan umum, kemudian kendaraan transportasi bis khususnya. Tadi juga kita tanya langsung ke penumpang secara keseluruhan. Alhamdulillah puncak arus mudik yang tanggal 24 Lebaran ini berjalan lancar, jadi seperti harapan Bapak Presiden dan kita semua. Ya, tim beliau terima kasih semua, tim Kemenhub semuanya, dan juga kepolisian tentunya. Mudik Lebaran tahun 2026 ini harus lebih baik dari tahun lalu. Yang mana tahun lalu beliau juga pimpin langsung itu sudah cukup baik. Tahun ini harapan kita semua, harapan Bapak Presiden berjalan lebih baik, dan ya alhamdulillah sejauh ini terbukti. Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi gelombang kedua arus balik pada 28 hingga 29 Maret. Upaya ini meliputi rekayasa lalu lintas, pengaturan rest area, pembatasan kendaraan angkutan barang, diskon tarif tol, serta ribuan bus mudik gratis untuk menjaga perjalanan masyarakat tetap aman dan tertib hingga tiba di tujuan.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arus balik lebaran pada H+4 terus menunjukkan peningkatan signifikan menuju Jakarta. Polri mencatat lonjakan volume kendaraan terjadi di 4 gerbang tol utama. Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol Jansen Avitus menyampaikan, volume kendaraan yang masuk ke Jakarta mencapai 256.338 kendaraan. Avitus menyampaikan bahwa angka tersebut meningkat signifikan sebesar 99,02% dibandingkan kondisi normal. Selain itu, jumlah kendaraan juga mengalami kenaikan 14,87% dibandingkan periode Lebaran tahun 2025. Polri menilai peningkatan ini menjadi indikasi kuat bahwa arus balik sudah berlangsung dan akan terus meningkat. Untuk volume kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui 4 gerbang tol utama tercatat sebanyak 256.338 kendaraan. Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 99,02% dibandingkan volume normal dan juga meningkat sebesar 14,87% dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya. Selain itu, Avitus juga menyampaikan volume lalu lintas keluar Jakarta melalui 4 gerbang tol utama tercatat sebanyak 135.724 kendaraan. Angka ini turut meningkat 2,77% dibandingkan kondisi normal, namun mengalami penurunan sebesar 11,98% dibandingkan periode Lebaran tahun 2025. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arus mudik lebaran di Terminal Kampung Rambutan masih terus berlangsung pada H+4. Sejumlah penumpang yang tiba telah mencapai lebih dari 4.000 orang dan diperkirakan terus meningkat hingga malam hari. Arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih terus terjadi pada H+4 Lebaran 2026. Jumlah penumpang yang tiba mencapai 4.000 orang. Para pemudik didominasi dari sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Petugas terminal memperkirakan jumlah penumpang masih akan terus bertambah hingga malam hari dan bisa menyentuh angka 6.000 orang. Sementara itu, puncak arus mudik telah terjadi pada H+4 dengan jumlah dengan jumlah keberangkatan mencapai 5.336 penumpang. Sejumlah kota tujuan favorit diantaranya adalah Surabaya, Malang, Yogyakarta, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, dan Wonosobo. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pengelola terminal bersama pemerintah menyiapkan layanan angkutan malam hari. Terdapat 3 rute utama Transjakarta dengan total 15 armada, serta dukungan Mikrotrans yang beroperasi mulai tengah malam hingga pagi hari. Pada H+3 ini? Ya, hari ini adalah H+3 ya. H+3 Lebaran 2026. Atau tepatnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026. Itu penumpang sampai dengan pukul 11 siang ini sudah mencapai 4.103 orang penumpang tiba, yang mana masih mayoritas dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Pak, untuk arus mudik, puncak arus mudiknya ini terjadi pada tanggal berapa Pak kira-kira? Puncak arus mudik kemarin itu terjadi pada H-3 Lebaran. Penumpang berangkat sebanyak 5.336 penumpang. Dengan tujuan favorit itu kemarin itu adalah Surabaya, Malang, Yogyakarta, kemudian Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, kemudian Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan juga Padang dan Palembang. Di sisi lain, pengamanan juga diperketat dengan melibatkan personel kepolisian, TNI, dan petugas gabungan lainnya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang. Petugas juga menyiapkan posko kesehatan dan ambulans gawat darurat untuk mengantisipasi penumpang yang mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan. Dari Jakarta Timur, Nadityo, Sinpo TV melaporkan. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat masih terdapat lebih dari 765.000 pemudik belum kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dengan kondisi ini, pemerintah menghimbau pemudik mengatur waktu perjalanan dan menghindari puncak arus balik. Hingga H+3 arus balik Lebaran 2026, Selasa 24 Maret 2026,
Tercatat sebagian besar pemudik masih belum kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo menyebut, berdasarkan data Posko masih terdapat sekitar 756.000 penumpang dan lebih dari 202.000 kendaraan yang belum melakukan penyeberangan. Sementara itu jumlah pemudik yang telah kembali hingga H+3 Lebaran atau 24 Maret mencapai lebih dari 142.000 orang dengan total kendaraan sekitar 37.000 unit. Dengan masih banyaknya pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa ini, PT ASDP pun telah menyiapkan skema tiba bongkar berangkat. Dalam skema ini kapal yang tiba dari Bakauheni langsung menurunkan muatan di Merak dan segera kembali ke Bakauheni tanpa muatan. Kalau kita akumulasikan arus balik dari H+1 dan H+2 sampai hari ini, jumlah penumpang yang sudah kembali berjumlah 142.288 orang. Kemudian jumlah kendaraan 37.634 unit kendaraan dari berbagai jenis, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 maupun bis. Dan ini juga kami catat naik 15% untuk penumpang dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian kendaraan naik 15,7% dibandingkan tahun lalu. Nah kemudian kalau kita komparasikan jumlah penumpang yang mudik kemudian yang sudah kembali dan yang belum, jumlah penumpang yang belum kembali ke Pulau Jawa itu berjumlah 756.576, ini yang belum kembali ke Jawa. Lalu kemudian kendaraan yang belum kembali ke Jawa itu berjumlah 202.126 kendaraan dengan berbagai jenis. Puncak arus balik Lebaran 2026 ini diprediksi terjadi pada 24 hingga 25 Maret, serta 28 dan 29 Maret mendatang. Pemudik pun dihimbau dapat mengatur waktu perjalanan kembali ke daerah asal dengan menghindari puncak arus balik. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Arus balik Lebaran mulai terasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang terus dipadati penumpang yang kembali ke Jakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sudah 1,9 juta penumpang telah dilayani pada periode angkutan Lebaran 2026. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih dipadati para pemudik yang kembali ke Jakarta. Mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga yang baru saja menikmati libur Lebaran di kampung halaman. Pengelola bandara mencatat selama periode 13 Maret hingga 25 Maret, terdapat 13.184 pergerakan pesawat atau meningkat 4,7% dibandingkan tahun 2025. Sementara itu jumlah penumpang mencapai 1.983.067 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah hingga akhir hari. Pada 25 Maret, total pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 180.555 orang dengan 1.198 penerbangan baik domestik maupun internasional. Adapun 5 rute terdapat kedatangan penumpang didominasi dari Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Surabaya, dan Padang. Kami melayani sebanyak 13.184 penerbangan flight. Dibandingkan dengan tahun kemarin, flightnya itu tumbuh sebesar 4,7% dibanding tahun 2025. Sedangkan untuk jumlah penumpang dari periode tanggal 13 Maret sampai dengan hari ini, kami melayani 1.983.067 penumpang. Tentunya data ini akan terus bergerak untuk hari ini sampai ke jam 23.59 nantinya. Yang prediksi awal akan terjadi puncak arus balik itu di tanggal 28 Maret tahun 2026, yaitu tepatnya di hari Sabtu nanti. Maka kami dari Bandara Soekarno-Hatta akan meningkatkan pelayanan kami, Pak, dari layanan di terminal. Maka kami fokus juga pada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana ketersediaan troli bagi penumpang yang tiba dan kemudian pasti akan membawa barang-barang bawaan yang cukup lumayan banyak gitu, maka kami pastikan ketersediaan troli harus mencukupi. Terus yang kedua adalah ketersediaan angkutan moda transportasi darat. Tentunya ini sangat dibutuhkan ketika penumpang datang ke Bandara Soekarno-Hatta dan butuh transportasi darat, maka kita juga menyediakan, Pak, bekerja sama dengan moda transportasi darat untuk kemudian kecukupan ketersediaan kendaraannya itu mencukupi.
Untuk mengantisipasi lonjakan arus balik, pihak bandara meningkatkan berbagai layanan, mulai dari ketersediaan troli hingga konektivitas transportasi darat seperti kereta bandara, bus, taksi, dan kendaraan sewa. Selain itu, koordinasi dengan maskapai juga terus dilakukan untuk memastikan waktu tunggu bagasi tetap sesuai standar, yaitu 15 menit untuk bagasi pertama dan 30 menit untuk bagasi terakhir. Pengelola bandara memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Sabtu 28 Maret 2026 seiring berakhirnya masa cuti bersama libur Lebaran. Dari Tangerang, Mujaib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hari kelima Lebaran jumlah kedatangan penumpang pada momen arus balik di stasiun kereta cepat Wus Jakarta Timur pada Rabu siang diprediksi meningkat 20%. Sementara itu sebanyak 235.000 tiket sudah ludes terjual selama momen libur Lebaran dan masih akan terus meningkat. Hingga hari kelima Lebaran, arus balik masih terlihat di stasiun KCIC Halim Makassar Jakarta Timur pada Rabu siang. Ribuan warga yang sebelumnya mudik ke wilayah Bandung, Jawa Barat berbondong-bondong kembali ke ibu kota menggunakan armada kereta cepat Wus. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan sebanyak 13.000 tiket telah ludes terjual. Diprediksi jumlah penumpang mencapai 23.000 orang atau meningkat hingga 20% dibandingkan hari normal. Sementara 235.000 tiket sudah ludes terjual selama momen libur Lebaran dan masih akan terus meningkat lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Jadi di hari ini kami melihat penumpang yang berangkat dari arah Padalarang maupun Tegaluar Sumarekon masih cukup tinggi ya. Tiket tos yang sudah terjual ke berbagai tujuan mencapai sekitar 13.000 tiket. Adapun kemarin di tanggal 24 Maret menjadi puncak sementara untuk jumlah penumpang Wus di masa angkutan Lebaran 2026. Kemarin KCIC melayani sekitar 24.000 lebih penumpang kereta cepat Wus yang didominasi penumpang dari arah Padalarang maupun Tegaluar Sumarekon menuju ke arah Halim dengan total mencapai 14.000 penumpang. Di mana tiket perjalanan Wus dari Padalarang menuju Halim dari siang hari sampai dengan malam hari atau keberangkatan terakhir itu seluruhnya habis terjual. Jika melihat dari harian penumpang Wus di momen reguler ya, itu berkisar di 16 sampai dengan 18.000. Jika memang hari ini penumpang masih tetap tinggi, diprediksi masih akan meningkat sekitar 15-20% ya, jika dibandingkan hari-hari biasa. Namun kami masih melihat adanya penumpang yang baru berangkat ke Bandung di hari ini, baik untuk berlibur, karena memang untuk beberapa instansi maupun sekolah itu masih menjalankan libur ya, belum masuk kerja, sehingga masih banyak penumpang yang berangkat dari Jakarta menuju Bandung untuk berlibur di hari ini. Ya, secara total tiket Wus yang sudah terjual selama masa periode posko angkutan Lebaran sejak tanggal 13 sampai dengan 30 Maret itu sudah sekitar 235.000 tiket ke berbagai tujuan. Jadi memang jumlahnya masih terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih berlangsung hingga hari terakhir masa posko. Selain itu, jumlah penumpang lainnya juga terlihat baru melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Dari Jakarta Timur, Nanditio, Sinpo TV melaporkan. PT Jasa Marga memastikan skema one way nasional dihentikan sementara waktu, mengingat kondisi jalan tol ke arah Jakarta terpantau lancar bebas hambatan. Meski demikian, kebijakan one way lokal dan one way sepenggal masih turut diberlakukan secara situasional. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Paulo menjelaskan, skema one way nasional nantinya akan kembali diberlakukan secara situasional, terlebih gelombang kedua akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu mendatang. Skema one way nasional yang resmi digulir pada Selasa siang lalu menunjukkan tren positif volume kendaraan yang berangkat menuju Jakarta. Dengan statistik data Jasa Marga sebesar 100.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama. Kebijakan penghentian skema one way nasional ini dilakukan secara bertahap. Contohnya arah gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 263 tol Brebes Barat dihentikan pasca kondisi landai. Sedangkan dari kilometer 263 hingga gerbang tol Cikatama masih diberlakukan one way sepenggal. Di sisi lain, penerapan skema one way lokal setelah gerbang tol Kalikangkung arah timur Jawa dilakukan buka tutup sementara, mengingat lonjakan volume kendaraan yang padat. Ya, jadi memang one way nasional itu kan sudah diberlakukan pada saat arus balik gitu ya kemarin,
Dan itu dimulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Jadi kita sebutnya itu sebagai one way nasional. Dan tadi per jam 11 tadi memang kita sudah mendengar dihentikannya itu secara tahapan. Tadi sudah dihentikan dari 414 sampai 263. Dan saat ini 263 sampai dengan kilometer 70 masih one way. Gitu. Kita sebutnya sebagai one way sepenggal. Nah, untuk one way lokal gitu masih berlaku penyesuaian terus gitu ya dari 425 sampai 414. Kenapa kita sebut one way lokal? Karena memang ini berlaku di area Semarang. Jadi melewati Semarang Solo, Semarang ABC. Jadi kita sebutnya sebagai one way lokal. Sedangkan dari 414 sampai 70 kita sebutnya one way nasional. Nah, one way nasional tersebut tadi jam 11 sudah dihentikan menjadi one way sepenggal dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70. Dan untuk one way lokal masih dilakukan penyesuaian terus-menerus. Kami dalam waktu 3 jam ini kami sudah lakukan buka tutup. Jadi awalnya one way lokal dihentikan, setelah itu diberlakukan kembali. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang adanya lonjakan volume lalu lintas yang terus diantisipasi oleh kepolisian dan juga Jasa Marga Group. Lebih lanjut, skema one way nasional berpotensi diterapkan kembali untuk mempersiapkan lonjakan volume kendaraan pada gelombang arus balik selanjutnya. Dari Jawa Barat, Max Montedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Lonjakan wisatawan di sejumlah destinasi berpotensi mempengaruhi kepadatan arus balik di tengah ancaman cuaca buruk. Kapolri mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah penyeberangan kapal laut. Dan juga ada potensi terjadinya hujan di wilayah timur. Ini pun juga menjadi catatan dan kita minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri. Hal ini disampaikan Kapolri pada saat pemantauan arus balik di Senter ITDC Nusa Dua Bali. Pemantauan ini mencakup aktivitas wisata di berbagai daerah termasuk Bali, serta kondisi lalu lintas jelang puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada 24 hingga 28 Maret. Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan ke beberapa destinasi wisata seperti Yogyakarta dan Jawa Barat turut berkontribusi terhadap kepadatan mobilitas di sejumlah titik. Kapolri menegaskan bahwa peningkatan aktivitas wisata ini perlu diantisipasi karena beririsan dengan arus balik pemudik. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas harus berjalan optimal agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berlebihan. Perhatian khusus juga diberikan terhadap potensi cuaca buruk yang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah, terutama di Indonesia bagian timur, yang dinilai akan berdampak pada kelancaran perjalanan khususnya di jalur penyeberangan. Ketapang karena akan terjadi arus balik yang selain mengarah ke Bali untuk bekerja, namun di sisi lain juga kemungkinan akan ada tambahan wisatawan yang masih belum selesai. Ini menjadi bagian yang harus kita amankan, dan juga ada potensi terjadinya hujan di wilayah timur. Ini pun juga menjadi catatan dan kita minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi cuaca yang tidak baik, khususnya di wilayah-wilayah penyeberangan. Kapolri juga menekankan bahwa sinergi antar instansi menjadi kunci dalam menjaga kelancaran dan keselamatan masyarakat, baik yang melakukan perjalanan arus balik maupun yang beraktivitas di kawasan wisata. Dari Bali, Anggita Haryono, Simpo TV melaporkan. Ribuan pemudik motor yang hendak balik ke kota asal terjebak kemacetan di wilayah jalur arteri Simpang 4 Kubang Tarogong Garut arah Bandung. Agar ribuan pengendara tak suntuk menunggu giliran pemendingan, polisi kemudian membagikan cemilan kepada mereka. Volume kendaraan di jalur arteri Garut Jawa Barat jelang Rabu sore kembali padat. Ribuan pengendara motor yang terjebak pendinginan di wilayah Simpang 4 Kubang harus ekstra sabar menunggu giliran pembukaan jalur. Meski harus menunggu lama sistem buka tutup, para pengendara ini memilih mengikuti imbauan petugas kepolisian. Karena resiko melangsungkan perjalanan musim arus balik adalah bermacet-macetan di jalan. Agar ribuan pemotor ini tidak merasa kesal maupun suntuk, polisi membagikan cemilan dan minuman bagi pemotor yang terjebak macet. Ini mau kemana Ibu? Bandung. Pulang dari mana? Dari mana? Papandayan. Oh, habis wisata. Ya. Ini kan musim macet nih. Sering ke pending gini, ini nggak terganggu nggak perjalanan?
sih. Enggak juga. Ini kalau melihat respon ini saat pending ada perilaku polisi bagi-bagi itu kebantu nggak Pak? Biasanya kan kalau lagi Bantu. Cuman kan selama buat lancaran ya kita ikut aja. Meski cuti bersama libur lebaran telah usai dan mayoritas pekerja telah kembali beraktivitas, namun kepadatan masih terjadi di jalur arteri Garut arah Bandung. Intensitas kendaraan yang padat pada Rabu sore merupakan warga kota yang memilih balik pada hari ini untuk menghindari macet pada puncak arus balik kemarin. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, momentum libur lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya wisata pemandian di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain menawarkan beragam wahana air, lokasi ini menjadi favorit karena mengusung konsep semi outdoor, sehingga dinilai lebih teduh dan aman bagi anak-anak. Suasana ramai mewarnai kawasan wisata Dewi Sri Waterpark yang terletak di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejak pagi hari, pengunjung dari berbagai daerah terus berdatangan untuk mengisi libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Mereka tampak menikmati berbagai fasilitas mulai dari kolam renang bernuansa biru hingga wahana seluncuran. Konsep kolam beratap menjadi daya tarik tersendiri karena wisatawan tetap bisa bermain air dengan nyaman tanpa terik matahari. Menyikapi tingginya jumlah kunjungan, pihak pengelola memperketat aspek keselamatan. Sebanyak 15 petugas lifeguard disiagakan di seluruh area, termasuk 6 personel khusus yang berjaga ketat di area kolam dewasa. Selain pengawasan, kenyamanan pengunjung juga dijamin dengan penyediaan fasilitas gazebo dan kebersihan area yang dipantau secara berkala oleh petugas sepanjang hari. Kali ini ya ada Dewi Sri ini. Cuman karena saya pikir ya tempatnya ini aman lah kalau hujan gitu kan. Soalnya cuaca lagi ini kan. Berubah ya. Orang tua saya di Sulawesi. Domisilinya aja kan. Oh, domisili di Jakarta. Sudah berapa lama tinggal di Sulawesi? Ini setelah libur Lebaran. Oh, liburan di sini. Dari tanggal berapa ya? 21 ya? Oh, berarti Lebaran di sini. Lebaran di sini. Sudah berapa kali ke tempat ini, Bu? Tempat ini baru sekali. Dapat rekomendasi tempat ini dari mana, Bu? Dari adik. Oh, dari adik. Terus setelah ini kan libur sekolah masih panjang. Ini mau kemana lagi nih? Sini mana ya? Rencana belum tahu, tapi pengen sih ke Malino. Cuman lihat situasi lah besok ya mana. 5.000-an. 5.000 tiket. Sampai sekarang ini. Sampai hari ini. Itu umumnya yang padatnya itu di jam-jam berapa, Pak? Padat sih di siang-siang ya. Dari siang itu, Pak? Dari siang, karena paginya kan pengunjung masih pada berdatangan. Tapi meskipun sampai sore gini kadang-kadang di jam-jam 3 masih saja ada yang datang. Baru datang. Ini berhenti beroperasi sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Dari jam 9 pagi. Oh, dari jam 9 pagi. Untuk pengawasan bagaimana? Pengawasan kami ada lifeguard. Iya, kalau pengawasan kami ada lifeguard sekitar 15 orang. Itu setiap kolamnya kah atau? Setiap kolam itu kalau di kolam dewasa 6 orang. 6 lifeguard, 6 orang. Fasilitas apa yang ditawarkan di dalam sana, Pak? Selain permandian kolamnya itu? Luncuran, ada slide ya, ada luncuran. Kalau di kolam dewasa, di kolam anak juga ada 3, semua ada wahananya. Pihak pengelola memprediksi puncak kunjungan masih akan terjadi hingga akhir pekan mendatang, seiring dengan masih berlangsungnya masa libur sekolah pasca Lebaran. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Mendagri angkat suara soal pemberlakuan WFH. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di ruang redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari,
berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan. Pemirsa, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah Menko dan Menteri Teknis telah menyepakati hari yang akan diberlakukan work from home atau kerja jarak jauh per minggu. Tito menyebut wacana pemberlakuan WFH tersebut hanya menunggu laporan kepada Presiden Prabowo sebelum diumumkan secara resmi kepada masyarakat. Pemerintah berencana akan memberlakukan WFH atau kerja jarak jauh selama 1 hari dalam sepekan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk strategi efisiensi dan pengaturan mobilitas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sejumlah jajaran menteri telah melakukan rapat untuk sepakat agar WFH dapat diberlakukan. Namun dirinya menyebut masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo sebelum nantinya diumumkan secara resmi kepada masyarakat. WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi, didampingi juga Menko PMK. Jadi ya biar yang mengumumkan Pak Menko Ekonomi atau itu kajiannya udah sampai mana Pak? Kajiannya udah sampai mana? Udah rapat kemarin rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya tapi kita sepakat untuk satu suara. Jadi yang menyampaikan ya saya nggak tahu siapa ditunjuk istana, apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesnek. Jadi kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS kembali digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengalokasikan 19.668 unit BSPS khusus untuk wilayah Sumatera Utara. Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya atau BSPS di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Selasa 24 Maret 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari percepatan program perubahan nasional yang akan dimulai secara masif pada 30 Maret 2026. Untuk Provinsi Sumatera Utara, pemerintah mengalokasikan sebanyak 19.668 unit rumah yang tersebar di 33 kabupaten kota, dengan rincian 8.885 unit di wilayah pedesaan, 5.525 unit di wilayah pesisir, dan 5.285 unit di wilayah perkotaan. Sementara itu, Kabupaten Toba mendapatkan alokasi sebanyak 46 unit rumah melalui program BSPS tahun 2026. Dengan dimulainya program pada akhir Maret 2026, peningkatan alokasi yang signifikan serta pengawasan langsung hingga ke desa-desa, diharapkan program BSPS dapat berjalan optimal, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat manfaatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengunjungi Museum Topeng Cirebon yang berada di kawasan Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Menpar berkeliling melihat berbagai koleksi topeng khas Cirebon yang dipamerkan di museum tersebut. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau kesiapan sejumlah titik ikonik di kota Cirebon, salah satunya Museum Topeng. Langkah ini dilakukan guna memastikan kenyamanan para wisatawan selama masa mudik dan libur panjang Idul Fitri. Dalam kunjungannya, Menpar Widianti ingin memastikan bahwa ekosistem pariwisata di kota Cirebon, mulai dari akses transportasi hingga destinasi sejarah dan belanja, benar-benar siap pada Idul Fitri. Dengan begitu, ia berpesan kepada pemerintah daerah serta pengelola destinasi wisata agar terus menjaga kenyamanan dan kebersihan area wisata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa penanganan pengungsi pasca bencana wilayah Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian mulai pada tanggal 24 Maret 2026. Penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya pemerintah memastikan bahwa sudah tidak ada lagi korban bencana yang tinggal di tenda pengungsian mulai per 24 Maret 2026. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tito pun mengapresiasi seluruh stakeholder terkait yang telah bekerja keras dalam percepatan penanganan pengungsi mulai dari pemerintah pusat serta daerah. Tadi sudah disampaikan bahwa jumlahnya 2,1 juta saat itu. Ini untuk di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ini dari pengungsi yang ada saat itu data tanggal 12 ya, 18.630 KK meliputi 105.047 jiwa. Alhamdulillah saat ini dalam data kita kami sudah meng-cross-check melalui para bupati dan juga ke lapangan. Tidak ada lagi yang ditendak per tanggal 24 Maret. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja, mulai dari BNPB, kemudian Danantara yang membangunkan Huntara, Kementerian PU, TNI, Polri, kemudian juga dari Pemda. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini sudah 99,99%. Tidak ada lagi pengungsi pasca bencana Sumatera yang berada di tenda. Tito mengatakan wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara tidak ada pengungsi di tenda. Namun hanya saja ada dalam jumlah kecil, yakni di Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kini terdapat sebanyak 99,99% sudah tidak ada korban bencana Sumatera yang mengungsi di tenda. Namun Tito menyebut hanya saja ada sebagian jumlah kecil korban yang mengungsi di tenda yakni di Provinsi Aceh. Dirinya mengatakan pengungsi yang masih tinggal di tenda terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Beren. Untuk di Aceh Tamiang sendiri terdapat sebanyak 26 keluarga yang terdiri dari 96 orang, sedangkan di Kabupaten Biren terdapat 17 keluarga. Pemerintah menawarkan solusi khususnya untuk 26 keluarga di Aceh Tamiang akan segera dibangun Huntara paling lambat rampung selama 2 pekan. Sementara untuk 17 keluarga di Biren akan dibuatkan langsung hunian tetap, namun akan memakan waktu yang cukup lama. Masih ada 26 ini. Karena tadi tingkat kesulitan untuk pembukaan jalan untuk di daerah pedalaman. Dan ada yang 17 yang berkeinginan tidak mau di Huntara. Ya, tapi langsung saya ulangi minta Huntara. Dan akhirnya solusinya dibangunkan langsung Huntap saja. Ya sudah ini. Nah, akhirnya solusi sudah ya. Dan Bapak Presiden tidak menyampaikan bahwa seluruh daerah bencana sudah tidak lagi tenda, tidak. Yang disampaikan adalah mendekati 100%. Mendekati 100% itu tidak di tenda. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ya, hitung saja 171 orang sekarang ini dibagi 2,1 juta pada saat 2 Desember data pada waktu mengungsi, ya, itu lebih kurang 0,0008%, sehingga bisa dikatakan 99,99% tidak ada lagi tenda. Makanya ada kata-kata hampir atau mendekati 100%. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf Kantor Kepresiden Muhammad Kodari menyampaikan perkembangan revitalisasi sekolah dan progres pembangunan sekolah rakyat tahap kedua. Pembangunan sekolah rakyat tahap kedua ini akan rampung pada Juni mendatang sebelum ajaran baru sekolah. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat tahap kedua pada bulan Juni 2026 mendatang.
Nantinya sekolah rakyat tahap 2 ini mencakup 104 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan saat menghadiri konferensi pers terkait update PHTC, revitalisasi sekolah, dan pembangunan sekolah rakyat, serta perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kodari menyampaikan program pembangunan sekolah rakyat tahap 2 memiliki sisa waktu pelaksanaan sekitar 90 hari kalender. Dirinya menilai langkah pembangunan sekolah rakyat tahap 2 dilakukan guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Jadi 10% dan 20% terbawah. Sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Pelaksanaan SR dimulai dari tahap rintisan yang akan dilanjutkan dengan sekolah rakyat permanen tahap 1 dan saat ini sudah masuk ke tahap 2. Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Setiap SR permanen dirancang berkapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029 yang akan datang, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya. Program pembangunan sekolah rakyat tahap 2 mencakup 104 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini sekolah permanen ya Bapak Ibu sekalian. Pembangunan SR tahap 2 di wilayah Jawa sebanyak 40 lokasi, di Pulau Sumatera 26 lokasi, Pulau Kalimantan 12 lokasi, Pulau Sulawesi 16 lokasi. Sementara itu wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencakup 3 lokasi, Kepulauan Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi. Dari Jakarta, Farizal, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah berencana akan menambah target revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah pada tahun 2026, mencapai sebanyak 60.000 sekolah. Revitalisasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun. Pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah sebanyak 16.000 sekolah. Kodari mengatakan pemerintah menambah target revitalisasi sekolah mencapai 60.000 sekolah. Penambahan target revitalisasi ini sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan. Selain itu, revitalisasi sekolah juga dilakukan untuk memastikan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, serta berkualitas. Banyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan dan masih terdapat 105 satuan pendidikan yang masih berproses untuk menuntaskan pembangunan fisik. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun dengan target sasaran 11.744 satuan pendidikan atau sekolah. Selain anggaran yang telah dialokasikan dan total sasaran yang telah ditetapkan untuk 2026, pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Dari Jakarta, Farizal, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan telah menyerap sebanyak 238.131 tenaga kerja lokal. Hal ini berdasarkan data kantor Staf Kepresidenan yang menunjukkan setiap satu proyek perbaikan sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Program Revit dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan. Artinya program ini tidak hanya membangun fisik tapi juga menghidupkan ekonomi lokal. Program revitalisasi satuan pendidikan bukan hanya memperbaiki sekolah saja,
melainkan juga telah menyerap sebanyak 238.131 tenaga kerja lokal. Berdasarkan data melalui kantor staf kepresidenan, menunjukkan bahwa setiap satu proyek perbaikan sekolah, rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Pelaksanaan renovasi fisik akan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama orang tua murid. Penerapan sistem swakelola pada tingkat satuan pendidikan ini juga membuka peluang kerja bagi tenaga bangunan, mandor hingga penyedia jasa logistik. Selain penyerapan tenaga kerja konstruksi, program tersebut turut menggerakkan 58.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar sekolah. Program REFIT dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan. Jadi tidak lagi melalui Pemda, Pak. Jadi yang memperbaiki, yang mengelola itu langsung dari sekolah. Kepala sekolah bersama orang tua, murid, dan yang lain-lain. Dengan melibatkan masyarakat sekitar, pelaksanaan ini membuka peluang kerja, mulai dari tenaga bangunan, mandor, pengawas proyek, penyedia jasa logistik, sehingga UMKM di sekitarnya. Program REFIT sekolah bukan hanya program pendidikan, tapi dapat juga menggerakkan ekonomi rakyat. Data yang diterima oleh KSP dari Dinas menunjukkan bahwa setiap satu sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat, Pak Tito. Ya, jadi ada 16.000 titik itu yang bergerak itu dengan sekian jumlah pekerja. Secara keseluruhan tercatat 238.131 pekerja yang terlibat dalam program ini, ya, sebagai pekerja bangunan, mulai dari insinyurnya, pengawas proyek, dan tenaga pendukung lainnya. Artinya program ini tidak hanya membangun fisik, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan gantung di Aceh Tamiang terus menunjukkan progres signifikan dengan capaian hampir 80%. Jembatan ini dibangun untuk memulihkan akses warga pasca bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda yang menghubungkan Desa Sekara Kiri dan Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekara, Kabupaten Aceh Tamiang terus dipercepat. Hingga 24 Maret 2026, progres pembangunan telah mencapai 79,90% dan ditargetkan segera rampung. Jembatan sepanjang 240 meter ini menjadi sarana vital bagi ratusan kepala keluarga yang sebelumnya terisolasi akibat terputusnya akses pasca bencana pada November 2025. Sejumlah pekerjaan utama telah selesai mulai dari pemasangan tali poros, pengecoran ankor, hingga pemasangan seling utama dan struktur gapura. Sementara itu pekerjaan lanjutan masih terus dilakukan, seperti pemasangan gelagar, seling rawayan, serta papan pijakan yang terus menunjukkan progres bertahap. Pembangunan jembatan ini merupakan hasil sinergi TNI dan masyarakat yang dilaksanakan secara gotong royong untuk mempercepat penyelesaian. Kehadiran jembatan diharapkan dapat memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Seekor biawak masuk ke dalam area pelataran area wudhu masjid di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa malam. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, pihak pengurus masjid meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat untuk mengevakuasi hewan reptil tersebut. Seekor biawak berukuran sekitar 1,5 meter dievakuasi dari area tempat wudhu Masjid Al-Marifah, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh jamaah saat hendak melaksanakan sholat maghrib. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid mengatakan biawak ditemukan berada di dalam kamar mandi, tepatnya di area tempat wudhu. Karena kesulitan, pihak pengurus masjid kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran sektor Rawabuaya untuk meminta bantuan evakuasi. Petugas yang tiba di lokasi sempat mengalami kendala karena akses menuju titik keberadaan biawak tergolong sempit. Meski demikian, setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, biawak tersebut berhasil diamankan. Jadi pas tadi kita datang sholat maghrib, jadi kita nyalain lampu di tempat itu wudhu. Tadinya tempatnya gelap, ya mungkin karena gelap dia masuk ke ini. Nah mungkin masuknya dari sini nih. Nah begitu saya nyalain lampu dia kaget. Jadi dia kaget, dia turun ke bawah, mungkin mau kabur dari bawah. Udah berapa lama ini biawaknya sendiri berada?
Gimana? Udah berapa lama ada di masjid sini sendiri biawak? Ini memang sih ada saksi yang lihat biawak ini sering mondar-mandir di sekitar got sana ya. Sangat meresahkan ya Pak Haji ya? Ya, jadi anak-anak ini takut kalau melihat ini biawak. Jadi tadi pengurus masjid kita coba sendiri nggak bisa ya, jadi untung ada damkar. Di Rawabuaya di Masjid Al-Marifah ada biawak, kita langsung meluncur ke TKP gitu. Agak kesulitan nggak sih Bang dalam evakuasi biawak sendiri Bang? Kalau untuk kesulitan mungkin tadi karena kejepit aja, jadi kita berusaha keras tadi untuk menyelamatkan biawak tersebut. Untuk biawaknya sendiri ini gede atau gimana Bang ukurannya? Ya kurang lebih ada 1,5 meter nih Pak. 1 meter. Setelah dievakuasi, biawak tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada pihak BKSDA agar bisa dikembalikan ke habitat asalnya. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan knalpot brong dan puluhan senjata mainan dimusnahkan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan pemirsa, di mana Polsek Talo bersama unsur Tripika Kecamatan Talo memusnahkan ratusan knalpot brong dan sepuluhan senjata mainan hasil razia selama bulan Ramadan. Pemusnahan ini dilakukan bentuk tindakan tegas terhadap pelanggaran yang kerap memicu keresahan serta tawuran antar kelompok di Kota Makassar. Sebanyak 102 knalpot brong serta 20 senjata mainan berpeluru jeli dan plastik dimusnahkan di halaman Mapolsek Talo, Kota Makassar. Seluruh barang bukti merupakan hasil sitaan personil gabungan Tripika saat menggelar patroli di sejumlah titik rawan selama bulan suci Ramadan. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara memotong knalpot menggunakan mesin las, sementara senjata mainan dihancurkan menggunakan palu. Penggunaan knalpot bising dinilai sangat meresahkan karena suaranya yang mengganggu. Sementara itu, penyitaan senjata mainan ini dilakukan karena kerap disalahgunakan untuk aksi perang-perangan di jalan raya. Kegiatan pemusnahan senjata mainan termasuk knalpot brong yang kami laksanakan di Polsek Talo yang dihadiri oleh Bapak Dan Pamil dan Pak Camat adalah semua hasil barang-barang yang diamankan pada saat kegiatan bulan Ramadan, yang mana senjata mainan ini kita amankan pada saat kita melakukan patroli gabungan dan ditemukan beberapa anak melakukan permainan perang-perangan di jalan raya yang bukan pada tempatnya. Ya, kami dari pihak kecamatan tentu sangat mendukung upaya yang kami lakukan dari Tripika Kecamatan Talo, di mana kami tiap minggunya selalu melakukan patroli gabungan dengan Tripika. Dan alhamdulillah hasilnya pada hari ini kami berhasil memusnahkan daripada hasil yang kami tangkap selama ini, yaitu misalnya senjata mainan dan harapan kami dari Kecamatan Talo supaya kegiatan ini akan terus berlanjut, akan terus continue dari Tripika Kecamatan Talo. Patroli gabungan di wilayah Kecamatan Talo akan terus intensifkan guna mencegah tindak kejahatan dan menjamin stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tanggul anak Kali Angke di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ambruk. Kondisi tanggul yang belum diperbaiki membuat warga khawatir terjadi banjir jika hujan turun. Tanggul anak Kali Angke yang berada di RW 10 Jalan Carin Sayang, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dilaporkan ambruk. Tanggul belum mendapatkan perbaikan sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat.
Salah satu warga mengungkapkan bahwa kerusakan tanggul sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Retakan pada dinding tanggul di sisi kiri dan kanan mulai muncul sejak bulan lalu dan semakin parah akibat seringnya terjadi banjir. Setahu saya emang dari awalnya itu emang tembok yang sebelah sini sama yang sebelah sana udah retak. Terus sering banjir, akhirnya retaknya tambah gede. Gitu. Pas yang 2 hari sesudah puasa kayaknya deh. Retaknya semakin saya cek retaknya itu semakin renggang tuh temboknya sama tembok yang sebelah. Jadi seminggu mau lebaran itu ambruk. Iya, ambruk semua jadinya. Temboknya ke sana. Ini ada rumah atau gimana, Bu? Tadinya ada rumah, tempat tinggal satu. Terus ambruk, Bu ya? Iya. Ini tanggulnya yang roboh atau gimana sih, Bu? Yang Ibu tahu? Ini kayaknya tanggulnya yang roboh, soalnya awalnya udah retak. Awalnya udah retak ya? Ada 2 retakan, di sebelah sini satu, sama yang di sebelah sononya satu. Warga sekitar berharap pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki tanggul tersebut. Mereka khawatir jika dibiarkan, kerusakan tanggul dapat menyebabkan banjir yang merendam pemukiman di wilayah Rawabuaya dan sekitarnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Longsor hingga menutupi akses jalan kabupaten pada Senin 23 Maret 2026. Tim gabungan terpaksa mengerahkan alat berat ke lokasi kejadian. Akses jalan kabupaten penghubung antar kecamatan di Desa Sukamaju, Lemah Sugih, Majalengka terputus total usai tertimbun material longsor pada Senin 23 Maret 2026 malam. Longsoran berasal dari tebing setinggi 50 meter yang ambrol usai wilayah tersebut diguyur hujan intensitas tinggi selama beberapa jam. Arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur arteri Dusun Rancakalong. Tim gabungan dari Dinas PUTR, TNI, Polri, BPBD, dan warga kini tengah berjibaku mengevakuasi tumpukan tanah sepanjang 100 meter dengan ketinggian 2 meter menggunakan alat berat beko. Beruntung saat kejadian berlangsung tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kejadian bencana alam di Kecamatan Sugih sebanyak 9 titik. Dan alhamdulillah untuk yang 8 titik sudah bisa ditangani bekerjasama antara Puspika, masyarakat, dan pihak terkait. Dan yang terbesar atau yang masih ditangani saat ini yaitu longsoran yang ada di Desa Sukamaju, Kecamatan Lemah Sugih, dan alhamdulillah saat ini juga sedang ditangani dan alat berat sudah turun dan mudah-mudahan siang ini bisa dilewati baik oleh kendaraan roda 2 atau Kalapa 2 Padarek ini tertutup dengan longsor dengan yang luar biasa menurut kami di sini karena baru kali ini seingat saya terjadi longsor seperti ini. Tapi alhamdulillah dari pihak pemerintah bahwa dari Kapolsek, dari TNI udah sigap ke sini berserta jajarannya, kami ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Terus kami mohon bantuannya kepada yang bersangkutan, yang berwenang, aparatur pemerintah yang lain, mudah-mudahan segera teratasi dan tidak hanya menetralisir jalan, tapi kami minta area-area yang sangat berisiko ini jangan sampai terulang lagi kemudian hari gitu. Wilayah Kecamatan Lemah Sugih sendiri menjadi salah satu titik rawan bencana di Majalengka. Dalam sepekan terakhir telah terjadi 9 peristiwa bencana, mulai dari tanah longsor, pergerakan tanah, banjir bandang, hingga rumah warga yang tersambar petir. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil listrik jenis BYD terperosok ke dalam kolam bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari, 25 Maret 2026. Kecelakaan tunggal ini diduga terjadi karena pengemudi kurang hati-hati saat melaju dari arah Jalan MH Tamrin menuju arah utara. Meski kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Insiden kecelakaan tunggal kembali terjadi di jantung kota Jakarta, tepatnya di kolam bundaran Hotel Indonesia pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Satu unit mobil listrik dengan nomor polisi B1276UNT tercebur hingga hanya menyisakan bagian atap kendaraan di permukaan air. Menurut keterangan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan pria berinisial KJS berusia 22 tahun melaju dari arah Jalan MH Tamrin ke arah utara. Setibanya di tikungan bundaran HI, pengemudi diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga akhirnya menabrak pembatas jalan terpental lalu masuk ke dalam kolam bundaran HI. Diketahui, pengemudi tersebut merupakan seorang supir taksi daring yang baru 3 bulan mengoperasikan mobil listrik tersebut. Hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan tidak ada indikasi penggunaan alkohol dengan estimasi kecepatan kendaraan saat kejadian berada di kisaran 60 hingga 70 km per jam. Petugas dari Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi pengemudi dari dalam kendaraan. Proses pengangkatan mobil listrik ini berlangsung cukup lama karena petugas harus menggunakan truk derek khusus untuk mengangkat badan mobil dari dasar kolam agar tidak merusak fasilitas lainnya. Akibat insiden tersebut, kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian depan serta trotoar milik Pemprov DKI Jakarta. Saat ini pengemudi beserta mobil telah diamankan ke kantor Subdit Gakum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk proses ganti rugi atas kerusakan sarana publik yang ditimbulkan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, bis pariwisata yang mengangkut puluhan wisatawan menuju Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten mengalami kecelakaan tunggal pada Rabu siang. Kendaraan jenis mikrobus tersebut terguling ke dalam jurang saat melintasi tanjakan Cariang yang dikenal curam. Celaka lagi, guys. Mobil nabrak kelapa, oi. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik usai mikrobus pengangkut wisatawan terperosok ke bawah tebing di Jalan Raya Bayah, Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Kepanikan warga dan pengendara yang melintas tak terhindarkan saat mencoba menolong para penumpang yang masih terjebak di dalam kendaraan. Insiden naas ini bermula saat kendaraan jenis Hino dengan nomor polisi B7885 FAA melaju dari arah Pulau Manuk menuju kawasan wisata Sawarna. Saat melintasi turunan tajam di Kampung Tumenggu, kendaraan yang membawa 36 penumpang ini diduga hilang kendali hingga akhirnya terguling ke jurang. Kepala Balawisata Kabupaten Lebak, Erwin Komarasukma, mengimbau para wisatawan untuk ekstra waspada saat melintasi jalur Bayah Sawarna, terutama di kawasan Casiang yang memang dikenal sebagai titik rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang curam. Pagi hari ini saya berada di Casiang di kawasan. Jadi laka lantas kendaraan minibus yang kendaraan besar terperosok dari tanjakan Cariang. Korban diperkirakan ada 15 orang yang luka-luka yang saat ini sudah ditangani oleh Puskesmas Bayah. Karena itu saya harapkan kepada para wisatawan untuk selalu berhati-hati bila meluncur ke Sawarna di tanjakan Cariang untuk antri, jangan saling salib ya, demi keamanan keselamatan para wisatawan juga. Terima kasih. Akibat kecelakaan tunggal ini, sebanyak 22 orang penumpang mengalami luka-luka. Para korban langsung dilarikan ke Puskesmas Bayah dan fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan pertolongan medis darurat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Satlantas Polres Lebak. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Diduga akibat remblong satu unit minibus travel yang mengangkut rombongan wisatawan di jalur provinsi, Kecamatan Cingambul, Majalengka terjun ke parit pada Senin 23 Maret 2026. Akibatnya 6 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Satu unit minibus travel yang mengangkut 21 penumpang asal Karawang terjun ke parit sedalam 2,5 meter di turunan Jalan Provinsi Desa Mani Isma Jelengka pada Senin 23 Maret 2026 malam. 6 orang penumpang termasuk sopir dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 orang mengalami luka berat dan 13 lainnya luka ringan. Para korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Talaga, namun karena keterbatasan tempat tidur, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Majalengka dan Rumah Sakit Cederes. Berdasarkan keterangan warga, kendaraan diduga mengalami remblong saat melintasi medan turunan yang curam. Rombongan ini akan berwisata ke Pangandaran dengan memilih jalur arteri guna menghindari kemacetan. Sepertinya belum Remblong. Ke bawah. Ke bawah. Ya, Itu mobilnya teh dari arah mana, Bu? Dari arah atas. Dari arah barat. Ya dari Tasik dari sana.
Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka langsung melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Petugas mengecek secara detail fungsi rem, kondisi ban hingga surat uji KIR guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Identifikasi 100% karena dengan kondisi kendaraan yang rusak berat, terutama di bagian depan, ya, jadi kita belum bisa mengidentifikasi apakah rem juga masih tertutup, ya. Kalau dilihat dari minyak rem kayaknya sudah tidak layak. Nah, kalau dilihat dari hasil pengujian kurang layak dari minyak remnya. Kalau untuk pedal rem belum diidentifikasi. Terus kabel rem juga sudah putus. Ya, apakah memang itu putus dari sebelum kecelakaan atau setelah kecelakaan masih kita identifikasi. Ya, intinya kita dari Dinas Perhubungan Majalengka dari bidang pengujian kendaraan bermotor sedang mengidentifikasi apakah penyebab dari kecelakaan ini diakibatkan dari komponen kendaraan atau dari human error. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Insiden tragis terjadi di pesisir pantai Alor Cilangkop, kawasan Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Korban ketiga yang terseret di pantai Alor Cilangkop akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang wisatawan yang tewas tenggelam akibat terseret ombak di pantai Alor Cilangkop, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa pagi, 24 Maret 2026. Korban diketahui bernama Aceh, 26 tahun, yang ditemukan pada radius sekitar 150 meter dari bibir pantai dalam kondisi telungkup. Selanjutnya korban langsung dievakuasi menuju Puskesmas Ujung Genteng untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Diketahui sebelumnya 3 korban terseret arus gelombang hingga tenggelam pada Senin 23 Maret 2026, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di lokasi kejadian. 2 korban lainnya yakni Aden 8 tahun dan Ujang Abdullah 30 tahun telah ditemukan lebih dahulu dalam kondisi meninggal dunia pada hari yang sama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nasib naas menimpa 5 orang pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman pada Senin 23 Maret 2026. Niat hati ingin berlebaran, mereka dan sang sopir justru diduga menjadi korban penipuan Biro Perjalanan. Para korban diturunkan di salah satu pom bensin di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kerinduan untuk segera berkumpul dengan keluarga di kampung halaman harus tertahan bagi 5 orang pemudik ini. Mereka hanya bisa terpaku bingung usai diturunkan di sebuah pom bensin di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur oleh kendaraan yang menjemput mereka. Para korban mengaku telah membayar biaya perjalanan sebesar Rp350.000 per orang menuju Jawa Tengah. Uang ini telah ditransfer ke rekening pihak travel. Namun setelah para penumpang dijemput dan diantar ke titik tertentu, nomor kontak pihak travel tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Aku mudik Pak, kan? Kita udah transfer dengan sejumlah uang, ternyata tidak terus kepangkatan, kita diturunkan di tengah jalan. Kenapa? Diturunkan di tengah jalan. Diturunkan di tengah jalan. Tidak sampai tujuan. Awal itu Pak. Awal tujuannya kemana? Awal tujuannya kan ini ke Pekalongan, kan ke Bali juga. Ya, kan? Kita transfer setengah per orang itu. 350.000 ya. Sampai tujuan kampung halaman, tapi ternyata ditaruh di Pondok Kopi di sini. Sang supir yang merupakan driver taksi online yang dipesan oleh seseorang yang mengaku pihak travel diminta menjemput para penumpang di Tangerang dan Jakarta untuk diantar ke Bekasi. Namun di tengah jalan ia disuruh menurunkan mereka di Pondok Kopi sebelum akhirnya kontak si pemesan turut menghilang. Saya dapat orderan vaksin dari Tangerang ke Menteng, Karet. Terus? Saya jemput, cuman sebelum saya jemput dia setting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya Bang, settingannya lewat nomor aja, nanti biar Sherlocknya tepat katanya. Itu di aplikasi akurat soalnya. Oh ya, saya positif thinking aja. Namanya orderan lumayan ya, harganya lumayan tadi nilai berapa tuh? 200-an. Terus? Daerah selatan sampai selatan itu Karet lah. Nah akhirnya oh ya udah settingan lewat
Saya jemput, bang saya ini dari travel, kata dia. Nanti abang jemput satu di Tangerang, terus nanti karet kuningan itu yang menteng itu nanti abang jemput lagi 4 orang ke Jatiwaringin, nanti ketemunya di pom bensin. Petugas dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari para saksi dan penumpang yang menjadi korban. Kini, kasus dugaan penipuan biro perjalanan tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan rumah di kawasan padat penduduk Jalan Raja Wali Selatan 2 Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Maret 2026. Insiden ini terjadi tepat saat penghuni rumah baru saja tiba usai melakukan perjalanan mudik lebaran. Kepulan asap pekat memumbung tinggi ke udara saat si jago merah melalap sebuah rumah tinggal di kawasan Raja Wali Selatan. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat amukan api dengan cepat merembet dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Naasnya, musibah ini terjadi saat para penghuni baru saja kembali dan menempati rumah tersebut usai pulang dari kampung halaman. Api pertama kali diketahui muncul dari bagian atap rumah dan beberapa kali suara ledakan terdengar dari dalam. Warga sekitar pun panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang berharga mereka serta kendaraan karena khawatir api akan merembet ke rumah lainnya di pemukiman padat tersebut. Infonya dari ini konsleting listrik. Awalnya kecil apinya, nggak lama ada ledakan sedikit sih. Ada ledakan. Beberapa kali. Di dalam itu pas kebakaran ada orangnya gitu? Ada orang. Langsung semuanya langsung pada keluar. Sekitar 4 orangan. Satu keluarga itu. Langsung keluar. Mobil, motor semua dikeluarin. Oh tadi di situ ada kendaraannya juga? Ada mobil, motor semua keluar. Setelah itu baru setengah jam lah mobil motor datang. Amukan si jago merah akhirnya berhasil dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran selama setengah jam. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting arus pendek listrik pada bagian plafon rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi warga peringati 50 tahun kudeta 1976. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana ribuan warga Argentina memadati Plaza de Mayo di Buenos Aires untuk memperingati 50 tahun kudeta militer 1976. Aksi ini sekaligus menjadi seruan kuat untuk menuntut keadilan bagi para korban diktator militer. Laporan media setempat menunjukkan lautan massa memenuhi kawasan ikonik Plaza de Mayo sambil membawa spanduk dan foto para korban yang hilang. Aksi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Nasional Kebenaran dan Keadilan yang digelar setiap tahun di Argentina. Para peserta aksi menuntut agar kejahatan yang terjadi selama rezim militer tahun 1976 hingga 1983 tidak dilupakan dan terus diungkap.
Kelompok hak asasi manusia menyebut sekitar 30.000 orang menjadi korban pembunuhan dan penghilangan paksa selama periode tersebut. Sejumlah organisasi, termasuk Abuelas de Plaza de Mayo, turut hadir dalam aksi dan terus mencari anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka saat diktator berkuasa. Meski sejumlah proses hukum telah dilakukan, para aktivis menilai upaya pengungkapan kasus dan pencarian korban masih belum maksimal. Mereka juga menyoroti kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai mengurangi dukungan terhadap upaya pencarian dan penegakan keadilan. Aksi ini menegaskan komitmen masyarakat untuk terus mengingat sejarah kelam dan menuntut keadilan bagi para korban. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Muslim di kawasan Kashmir yang dikuasai India menggelar aksi penggalangan donasi untuk mendukung Iran di tengah konflik yang terus memanas. Berbagai bentuk sumbangan dikumpulkan mulai dari uang tunai hingga barang berharga sebagai bentuk solidaritas. Warga berkumpul di sejumlah titik untuk menyerahkan donasi secara langsung kepada panitia penggalangan dana. Sumbangan yang diberikan beragam, mulai dari emas, uang tunai, peralatan rumah tangga, hingga ternak dan tabungan pribadi. Aksi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang turut menyumbangkan tabungan mereka. Penggalangan donasi ini dilakukan melalui masjid, lembaga keagamaan, serta relawan yang berkeliling dari rumah ke rumah. Aksi ini mencerminkan solidaritas kuat masyarakat setempat terhadap kondisi yang terjadi di Iran di tengah konflik regional yang terus berlangsung. Sejumlah warga menyebut, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan serta ikatan religius dengan masyarakat Iran. Penggalangan dana ini juga mendapat respon positif luas dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Aksi solidaritas ini terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran menghantam wilayah Bnei Brak di Israel Tengah. Serangan ini menggunakan munisi klaster yang menyebar dan menyebabkan setidaknya 9 orang terluka. Kondisi lokasi pasca serangan dengan puing-puing bangunan dan kerusakan di sejumlah titik. Petugas layanan darurat terlihat melakukan evakuasi dan penanganan terhadap korban di tengah area yang terdampak. Menurut otoritas medis, Majen David Adam, seorang pria berusia 23 tahun mengalami luka sedang, sementara 8 orang lainnya mengalami luka ringan. Munisi klaster yang digunakan dalam serangan ini diketahui menyebabkan bom-bom kecil di area luas, sehingga meningkatkan resiko jatuhnya korban sipil. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari setelah serangan militer gabungan dilancarkan ke sejumlah target strategis di wilayah Iran yang memicu konfrontasi terbuka di kawasan Timur Tengah. Teheran sebelumnya melancarkan operasi serangan balasan secara bertahap ke sejumlah titik target, termasuk wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan sekitar, dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih dinilai tegang dengan potensi serangan lanjutan yang masih terbuka. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Paus Leo ke-14 kembali menyerukan dihentikannya perang dan kekerasan di kawasan Timur Tengah. Seruan ini disampaikan di tengah memburuknya situasi keamanan yang terus memicu kekhawatiran dunia. Dalam pernyataannya, Paus Leo ke-14 menekankan pentingnya dialog sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik yang terus berkecamuk di tengah meningkatnya ketegangan dan kebuntuan upaya penyelesaian secara militer. Ia menyebut, kekerasan di kawasan tersebut terus meningkat secara signifikan dan semakin memperparah penderitaan masyarakat sipil yang menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Voglio rinnovare l'appello per il cessate il fuoco, per lavorare per la pace, ma non con le armi, sino con il dialogo, cercando veramente una soluzione per tutti. Adesso aumenta l'odio, la violenza sempre peggio, più di 1 milione sfolati, tanti morti. Paus juga mendorong semua pihak untuk terlibat dan menahan diri, menghentikan aksi kekerasan, serta mengutamakan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan perundingan internasional. Seruan ini menambah daftar desakan internasional agar konflik di Timur Tengah segera dihentikan, sekaligus mendorong terwujudnya stabilitas dan keamanan jangka panjang di kawasan tersebut. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat di Iran berhasil mengevakuasi seorang pria yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan di Teheran.
Proses penyelamatan terekam dalam video yang dirilis oleh Palang Merah Iran. Rekaman video yang diambil menunjukkan detik-detik tim penyelamat menarik korban selamat dari bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan. Korban terlihat dievakuasi dalam kondisi lemah sebelum segera dibawa ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dalam rekaman lain, petugas terlihat menyisir area bangunan yang rusak parah, mencari korban lain yang diduga masih terperangkap. Palang Merah Iran menyebut serangan tersebut menargetkan kawasan permukiman di pinggir ibu kota. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi independen terkait lokasi pasti maupun skala kerusakan yang ditimbulkan. Insiden ini menjadi bagian dari rangkaian serangan yang terus terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di bawah reruntuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Palestina menemukan puing-puing rudal berukuran besar yang tertanam di tanah di wilayah tepi barat. Objek tersebut ditemukan di sebuah desa dekat kota Nablus dan menarik perhatian warga sekitar. Laporan media setempat menunjukkan warga berkumpul di lokasi untuk melihat langsung sisa rudal yang terpancang di tanah berbatu. Bagian rudal terlihat masih utuh dengan ukuran besar yang menimbulkan dugaan sebagai rudal jarak jauh atau bagian dari sistem pertahanan udara. Hingga saat laporan ini turun, belum dapat dipastikan apakah rudal tersebut merupakan milik Iran atau justru interseptor yang diluncurkan sistem pertahanan Israel. Namun, temuan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer dan saling serang di kawasan Timur Tengah. Puing-puing rudal yang jatuh ke area sipil menambah kekhawatiran warga terhadap dampak konflik yang semakin meluas. Hingga kini pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait asal-usul dan jenis rudal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.